Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengadministrasi sebuah bisnis atau sebuah usaha. Nama aplikasinya adalah Sistem Informasi Jualan atau disingkat dengan SIJUL. Aplikasi ini memiliki 3 modul utama, yakni pertama adalah modul untuk pendataan barang atau pengelolaan barang, dan yang kedua adalah modul transaksi atau modul kasir, dan yang terakhir adalah modul untuk laporan transaksi. Aplikasi ini dirancang untuk bisa dioperasikan dengan sederhana, mudah, dan murah. Karena harapannya toko-toko atau warung-warung kecil bisa memiliki sebuah sistem informasi yang tidak kalah bagusnya dengan sistem informasi yang dimiliki oleh toko-toko modern kelas menengah, sehingga pada akhirnya bisa menaikkan penjualan. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita ikuti penjelasannya. Sistem informasi jualan atau disingkat dengan SIJUL, sederhana, mudah, dan murah. Untuk mengoperasikannya, kita tentu perlu membuka aplikasinya. Oleh karena itu, kita akan pergi ke direktori di mana aplikasi tersebut disimpan. Untuk di komputer saya simpan di folder SIJUL. Nah, sekarang saya sudah berada di direktori di mana aplikasi SIJUL saya simpan. Perhatikan bahwa di sini ada 4 file, yaitu file SIJUL itu sendiri dan 3 file lainnya. Ketiga file ini adalah file untuk instalasi yang tidak saya bahas di sini. Untuk memulainya, kita double klik yang namanya file sijul.exe ini. Kita double klik, lalu kita tunggu sampai aplikasinya muncul. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SIJUL. Perhatikan bahwa ada 3 modul, yaitu modul data barang, modul jualan atau modul kasir, dan modul laporan transaksi. Saya memulai dengan modul data barang, maka saya klik ini. Nah, ini adalah tampilan modul data barang. Di bagian kiri ini adalah panel input data barang, sedangkan di bagian kanan ini adalah daftar barang yang sudah kita inputkan. Untuk merubah atau menghapus data barang, kita juga bisa melalui panel sebelah kiri ini. Saya akan memulainya dengan memasukkan data baru. Tentu untuk memasukkan data baru, data-datanya kita masukkan melalui kotak-kotak yang sudah tersedia ini. Perhatikan bahwa di paling atas ini ada kode database. Kode database ini tidak perlu dimasukkan oleh user, dan memang juga tidak bisa dimasukkan di sini karena ini adalah urusan sistem komputer. Nah, pertama tentu kita akan memasukkan kode barangnya. Kode barang di sini harus berupa angka minimal 4 digit. Dan kalau kita salah memasukkan, maka akan ada peringatan dari aplikasi
Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Untuk memasukkan data baru, kita perlu melihat kode MAX saat ini. Contoh di sini adalah 111444. Ini adalah kode maksimal yang ada di dalam database saat ini. Untuk memasukkan data baru, kita harus memasukkan angka minimal satu angka lebih tinggi dari angka ini. Jadi, saya harus memasukkan ke kotak kode barang ini angka 111445. 11. Perhatikan, ketika angkanya di sini belum mencapai 4 digit, maka akan ada peringatan dari sistem, yakni kode barang harus angka minimal 4 digit. Baik, saya lanjutkan. Saya tulis 111445. Saya masukkan nama barang. Contoh misalnya, saya masukkan nama barang antena digital Vega 25. Ini hanya contoh saja. Stok boleh sembarang, misalnya 0, 25, 10 dan selanjutnya. Saya isi dengan 0. Kemudian jumlah beli saya isi dengan 10 pieces. Angka harga beli kita masukkan misalnya 60.000. Misalnya saya salah di sini, yang harusnya ngeklik angka 0 tapi saya klik dengan angka O. Nah, maka di sini akan ada peringatan bahwa harga beli harus angka. Jadi saya ganti lagi dengan angka 0. Nah, di sini harga belinya adalah 60.000, lalu harga jual misalnya 90.000. Kemudian diskon kalau ada, artinya ketika kita menjual nanti mau kita diskon berapa, ini defaultnya adalah 0, artinya tidak ada diskon. Kita bisa memasukkan angka diskon di sini angkanya, misalnya 5, 10, 15, 20 dan selanjutnya, artinya adalah persen. Kalau kita masukkan 5, artinya adalah 5% dan selanjutnya. Kemudian keterangan di sini boleh diisi apa saja, boleh diisi nama di mana tempat kita beli, tanggalnya, dan selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai semua, kita klik tombol Add New. Kita klik tombol Add New ini. Nah, maka data yang kita masukkan akan muncul pada daftar ini. Untuk mengembalikan kepada posisi awal seperti tadi, kita perlu klik ini, klik Show All. Nah, begitulah cara memasukkan data baru. Selanjutnya, saya akan merubah data. Merubah nama data atau harga atau yang lainnya. Kita cari data yang baru saja kita masukkan, yakni Vega 25. Kita klik di sini.
Nah, setelah muncul datanya di sini, kita bisa merubahnya. Misalnya, ternyata namanya adalah Vega 25-1 misalnya. Kemudian harga belinya misalnya bukan 60.000, tapi ternyata 65.000 misalnya. Kita ubah di sini. Nah, setelah dilakukan perubahan, kita tinggal klik update. Nanti akan ada peringatan apakah Anda akan merubah data barang. Kita klik yes. Maka perhatikan di sini bahwa data barang sudah berubah, namanya menjadi antena digital Vega 25-1 dan harga belinya menjadi 65.000. Selanjutnya kita kembalikan ke posisi awal tadi, kita klik seperti tadi, show all. Nah, kalau kita ingin menghapus data, tinggal dicari saja di sini data yang akan kita hapus. Kita klik di sini. Nah, ini misalnya yang akan kita hapus, lalu akan muncul datanya di sini. Lalu kita klik delete dan akan ada peringatan apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Lalu kita klik yes. Maka data akan terhapus dari database. Lalu apa gunanya tombol ini? Tombol clear ini sesuai dengan namanya adalah untuk membersihkan semua tulisan yang ada di sini. Kita clear di sini. Kita klik clear di sini. Nah, maka akan hilang semua tulisan yang ada di sini. Misalnya kita ingin memasukkan data baru, kalau di sini masih ada tulisan-tulisannya, kita tinggal klik seperti tadi, baru kita bisa memasukkan data baru. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang fitur pencarian. Fitur pencarian bisa berdasarkan nama atau berdasarkan ID. Kalau berdasarkan nama ya dimasukkan namanya di sini. Kalau berdasarkan ID ya dimasukkan ID-nya di sini. Yang dimasukkan adalah ID ini. Salah satu di antara ID-ID ini. Sekarang saya akan fokus pada pencarian berdasarkan nama. Nah, ada yang unik pada aplikasi ini khususnya untuk pencarian berdasarkan nama. Yang unik adalah bahwa untuk mencari nama barang yang ada di dalam database kita, kita tidak perlu mencari dengan nama yang berurutan sesuai dengan nama yang ada di dalam database. Karena itu akan menyulitkan bagi penjual. Karena kadang-kadang atau bahkan seringnya penjual itu tidak tahu hafal persis. Penjual itu tidak hafal persis dengan nama yang ada di dalam database. Karena nama ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang panjang itu biasa ya yang tidak tahu persis. Langsung saja saya contohkan di sini. Saya akan mencari nama. Saya hapus dulu ini. Oke. Saya klik dulu show all di sini supaya tampil semua. Nah, misalnya saya akan mencari nama fitting. Saya klik atau saya ketik fitting di sini. Ketik fitting, kemudian saya
Ingatnya tadi fitting hitam, kemudian mereknya Bruku, kemudian fitting kantung. Nah, maka di sini ketemulah barangnya. Lihat di sini bahwa nama yang ada di dalam database sendiri adalah fitting kantung hitam Bruku. Tapi yang saya ketikkan fitting hitam Bruku gantung. Sangat kebulak-balik gak karuan, tapi tetap juga ketemu. Nah, disinilah uniknya. Di banyak aplikasi, saya juga punya aplikasi yang dibuat oleh orang lain, tidak bisa kita mencari nama dalam database kecuali namanya berurutan seperti ini. Kalau kita cari berdasarkan nama seperti ini, padahal namanya adalah ini, tidak akan ketemu. Dikatakan tidak ada. Nah, disinilah uniknya aplikasi ini. Memang dibuat sederhana supaya mudah mencarinya. Karena ya sering-sering seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penjual itu tidak hafal dengan nama persis yang ada di dalam database. Terlebih kalau namanya itu panjang. Selanjutnya perhatikan bahwa di bawah ini ada 4 tombol, yakni tombol yang paling kiri adalah tombol close untuk menutup aplikasi, atau kalau kita ingin mengakhiri kerja dengan aplikasi ini. Kemudian tombol menu, ini artinya kembali kepada menu awal tadi, dan ini adalah tombol kasir. Ini untuk pergi ke modul kasir, dan ini adalah tombol laporan transaksi untuk pergi ke laporan transaksi. Nah, sekarang saya akan pergi ke menu kasir. Saya klik ini. Nah, kita sekarang sudah di menu kasir atau menu untuk jualan. Perhatikan bahwa di paling atas ini ada identitas toko, yakni nama dan alamat. Kemudian di bawahnya adalah foto toko atau profil toko. Dan ini nanti disesuaikan dengan pemilik toko, baik nama, alamat maupun gambar. Dan bagi yang membeli aplikasi ini, maka tulisan aplikasi ini properti dari VK Elektrik akan dihilangkan. Baik, saya lanjut. Di sini ada tanggal. Untuk menentukan tanggal, defaultnya adalah tanggal hari ini. Karena memang biasanya kita memasukkan transaksi untuk hari ini. Namun di sini diberi fasilitas untuk memasukkan tanggal transaksi di tanggal yang lain, untuk memfasilitasi barangkali ada transaksi-transaksi di hari lain yang belum dimasukkan. Nah, untuk memasukkannya, di bawah ini ada kotak. Kita ketik saja di sini, misalnya barang yang sudah kita masukkan tadi mau kita jual. Vega 25. Nah, begitu kita klik di sini, Vega 2 ini sudah muncul. Lalu klik tombol panah bawah di keyboard Anda. Nah, begini akan timbul warna biru. Akan menjadi biru, kemudian kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kursornya pindah ke kursor jumlah barang. Nah, di sini kesempatan kita untuk memasukkan jumlah barangnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Katakanlah yang kita jual 1, langsung kita enter. Nah, maka muncul di sini harga satuannya, jumlahnya dan
total harganya. Yang di sini adalah harga jual. Sebagaimana kita ketahui tadi kita memasukkan ada harga beli dan harga jual, maka yang masuk di sini adalah harga jualnya. Dan harga ini akan langsung masuk ke rincian harga yang ada di sini. Nah, perhatikan di sini ada kotak untuk menentukan pajak. Defaultnya di sini pajaknya adalah 11%. Namun bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa saja kita tidak mengenakan pajak atau pemilik toko itu tidak mengenakan pajak. Kita ganti saja ini dengan angka 0, lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini bahwa pajaknya menjadi 0, sehingga rincian harganya adalah persis dengan rincian yang harga di sini. Oke. Kemudian misal kita akan menambahkan barang lain. Misal, di situ saya akan menambahkan bohlam ya. Misal, saya akan menambahkan bohlam ini, kita enter. Nah, seperti tadi kita enter, maka akan masuk di sini dan jumlahnya, rinciannya langsung masuk di sini. Kemudian kita masukkan berapa konsumennya bayar. Ini tagihannya adalah 106.000. Misalnya konsumennya bayar dengan uang 110.000. Nah, kita tuliskan di situ, kemudian kita enter. Maka muncullah kembalian di sini. Nah, sampai di sini, lalu kita akan print dan hasil printannya, struknya kita kasihkan kepada pembeli. Tapi lihat di sini ada setting print. Setting print ini digunakan untuk menentukan kita mau print kemana. Apakah kita mau print langsung ke printer kita, biasanya adalah printer thermal atau printer stroke. Nah, maka di sini nilainya adalah hard print. Namun bisa juga kita tidak ke hard print, tapi kita cuma mau print ke PDF. Maka kita ganti di sini print PDF. Oke, saya kembalikan kepada hard print. Nah, setelah ini saya klik di sini save and print. Maka transaksi ini disimpan dalam database dan di print untuk struknya diberikan kepada pembeli. Baik, saya klik di sini.